Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Fadlati Rahayu. Saya merupakan mahasiswa D3 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas anatomi fisiologi tentang sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu organ yang berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Lalu saraf. Saraf adalah suatu struktur yang tersusun dari sel saraf atau neuron. Dan ada 3 komponen yang harus dimiliki saraf. Yang pertama, efektor adalah bagian yang merespon rangsangan seperti otot dan kelenjar. Efektor mengubah impuls yang dikirimkan oleh sistem saraf menjadi tindakan. Kemudian, penghantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari bekas serabut penghubung atau akson. Ada serabut penghubung, terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf ini disebut neuron. Lalu yang terakhir adalah reseptor. Adalah alat menerima rangsangan atau impuls pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor organ indera. Nah, sistem saraf dibagi menjadi 2. Yang pertama, neuron, yaitu sel yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal atau pesan. Sedangkan neuroglia, sel ini tidak dapat mengirim sinyal yang ada di dalam, namun neuroglia jumlahnya banyak. Nah, yang membantu mengirim nutrisi dan oksigen dan melindungi neuron. Selanjutnya ada sistem saraf. Saraf dendrit yang merupakan suatu percabangan dari sel yang terlihat seperti tonjolan yang memiliki cabang, berfungsi menerima simulasi untuk mengirim dan menarik sinyal. Selanjutnya ada sitoplasma yang berfungsi untuk mempercepat penyampaian infus bogolinosis atau sel hewan, dan Regnadi yang menyediakan makanan dan memelihara akson. Selanjutnya ada membran sel. Ini merupakan sel terbesar saraf yang mengandung banyak komponen penting yang di dalamnya terdapat nukleus dan nukleus yang berfungsi menerima merangsangkan dan dendrit lalu di-scan ke akson. Selanjutnya ada akson yang merupakan serabut sel saraf yang panjang seperti penjuluran dari dan sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel ke efektum, dan ada selubung mil yang membungkus akson secara konsentrik yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Selanjutnya, sistem saraf dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak, esenfalon, dan sumsum tulang belakang, medulla spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak, dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Yang kedua, sistem saraf tepi, merupakan kumpulan saraf yang merupakan lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel saraf ini membawa impuls ke saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak terdiri dari 86 miliar sel saraf yang bekerja sama untuk menerima dan mengantarkan impuls ke otak dan bagian luar tubuh lainnya. Otak merupakan pusat koordinasi utama yang terletak di ruang kepala dan dilindungi oleh tempurung kepala. Otak terbagi menjadi 2. Ada otak besar, merupakan pusat pengendali kegiatan yang sadar atau cerebellum. Bagian depan atau lobus frontalis, bagian belakang atau lobus parietal, penglihatan atau lobus occipitalis, pendengaran atau lobus temporalis. Kemudian otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang, lobus occipitalis atau bagian penglihatan. Kemudian sumsum tulang belakang, medulla spinalis di bagian bawah otak. Kemudian impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal, dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral melalui efektor. Yang kedua, ada sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf somatik yang membawa informasi motorik maupun sensorik
dan dari saraf ke pusat. Kemudian saraf somatik ini bekerja dalam otak, disalurkan ke otot, lalu respon dari otot, contohnya saat memegang panci panas tanpa alas akan merasa terbakar dan menjatuhkan dari tangan. Yang kedua, saraf otonom mengatur fungsi dan gerakan tubuh tanpa sadar yang merupakan contoh salah satunya yaitu seperti bernafas, detak jantung, aliran darah, dan proses pencernaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian dan terima kasih.